Esther. Selamat pagi Bu Elia. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Gimana Bu Elia? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Esther, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas Bu Esther. Baik. Adapun tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran nanti pembelajaran Bu Esther pada fase observasi. Kemudian kenapa percakapan pra-observasi kita ini dilakukan agar nanti Bu Esther bisa lebih percaya diri. Kemudian Bu Esther juga bisa ada hal-hal yang perlu Bu Esther siapkan lagi, rasanya bisa dipersiapkan sehingga betul-betul memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-muridnya di kelas. Nah, untuk percakapan kita pada praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Esther ya. Yang pertama, ketika nanti kita akan observasi, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Bu Esther? Kebetulan saat ini materi saya tentang sistem ekspresi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan struktur dari organ-organ ekspresi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari setiap bagian organ ekspresi tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pembentukan dari urin. Baik, berarti nanti dalam proses pembelajaran ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai di kelas Ibu nanti? Fokus saya untuk area pengembangannya adalah mengembangkan pengetahuan peserta didik terkait dengan materi sistem ekspresi tersebut. Mungkin ada lagi area yang lain seperti keterampilan atau sikap mungkin Bu? Kalau keterampilannya saya kembangkan peserta didik agar dapat menjelaskan bagian-bagian mana saja dari organ ekspresi tersebut. Kemudian keterampilan menggambar organ-organ ekspresi seperti itu. Dan juga kalau sikap, karena ini diskusi, maka akan saya adakan penilaian terkait dengan sikap kerjasama, kemandiriannya, kreativitasnya dalam hal menggambar tersebut. Oke, lengkap sekali ya Bu Esther. Nanti Bu Esther akan mengembangkan 3 area pengembangan, yaitu ada pada pengetahuannya, keterampilannya, dan juga sikapnya. Baik, selanjutnya saya ingin mendengarkan gambaran pembelajaran Ibu di kelas nanti itu terkait dengan strategi yang akan Ibu lakukan, kemudian model pembelajaran serta metode yang Ibu gunakan. Strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajarannya saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, Ya. dan metodenya diskusi. Oke, baik, sudah terencana, sangat terencana ya Bu Esther ya. Nah, selanjutnya kira-kira kalau untuk media apa yang Bu Esther siapkan? Dalam media saya biasa menggunakan laptop untuk media presentasi PowerPoint. Ya. Selanjutnya saya pakai juga modul bahan ajar. Ya. Jadi ada seperti e-modul seperti itu. Ya. Jadi saya share ke peserta didik sebagai bahan ajar. Kemudian juga saya menggunakan Infocus sebagai tambahannya. HP juga HP juga Peserta ya. didik diperbolehkan membawa handphone untuk mencari informasi. Oh iya. Oke, Bu Esther, jadi ini kegiatan pembelajaran ini kapan akan Ibu Esther lakukan, harinya, jam pelajarannya, dan di kelas mana? Pembelajaran ini saya laksanakan hari ini, Kamis 22 Februari, nanti siang pukul 12.45. Di kelas Di mana? kelas 11.8. Oh, di kelas 11. Baik Bu Esther, nanti setelah pembicaraan kita di praobservasi ini kita akan sama-sama mengunjungi kelas Bu Esther di 11.8. Iya.
Baik Bu Esther, sebelumnya saya mau menginformasikan juga kepada Bu Esther, setelah kita melakukan observasi nanti kita akan mengadakan pembicaraan lebih lanjut, yang namanya pembicaraan pasca observasi. Namun nanti pasca observasi ini akan dihadiri atau didampingi oleh ibu pengajar praktik. Begitu ya Bu Esther. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin tahu hal apa saja yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pra observasi ini. Dari pembicaraan kita, saya dapat memberikan gambaran. Jadi ada gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas nanti terkait dengan pengembangan area, baik itu pengetahuannya, keterampilannya, dan juga sikapnya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Esther ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita perbincangkan pagi ini, nanti di kelas Bu Esther dapat memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa-siswanya. Terima kasih banyak Bu Esther sudah meluangkan waktu untuk percakapan kita pagi ini. Terima kasih, sama-sama. Iya. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, sayang kata dan budaya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita harus mengetahui apa saja organ-organ sistem ekspresi. Lalu yang kedua, fungsi setiap organ dari sistem ekspresi tersebut. Dan yang ketiga adalah mekanisme pembentukan murid. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem ekspresi, ini mau tanya dulu. Kalau kita mengkonsumsi makanan, maka yang akan kita keluarkan apa? Feses. Feses adalah sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sementara ada zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Namanya apa? Sisa ada sisa metabolisme, tapi masih digunakan oleh tubuh. Namanya sekresi. Kalau ekspresi, sisa metabolismenya tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya tadi feses. Selain itu apa lagi? Keringat. Apa lagi? Urin. Nah, itu adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Kalau tubuh tidak mengeluarkan zat-zat tersebut, maka akan bersifat toksik atau racun bagi Cik, kok bagus tulisan apa nih? Biasa tulisan apa? Mau serius munda Jelaskan bagaimana cara mereka mekanisme kerjanya sebagai organ ekspresi. Nah, di dalam hati ini berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Hati juga mengekspresikan kurang lebih 1/2 liter empedu setiap hari. Cairan hijau kebiruan
berasa pahit dengan pH sekitar 6,7,7. Cairan hijau kebiruan mengandung kolesterol, garam mineral. Sudah butuh pertanyaan. Kita belajar prestasi, jujur dan Selamat pagi Bu Esther. Selamat pagi Bu Elia. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Bu Elia sehat? Alhamdulillah juga sehat. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Eli, Bu Esther, selamat pagi. Baik, Bu Esther, hari ini kita akan melanjutkan percakapan kita setelah observasi kemarin. Ketika pra-observasi, saya juga sudah menginfokan kepada Bu Esther bahwasanya kita untuk hari ini percakapan pasca observasinya kita akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik, dalam hal ini adalah Ibu Hasneli. Baik Bu Esther, dari percakapan kita hari ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran Bu Esther yang kemarin sudah saya observasi di kelas. Untuk kegiatan ini Bu Esther, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Esther setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin, saya tentu merasa senang karena saya melihat peserta didik sudah semangat dan gembira dalam mengerjakan LKPD-nya, tugas-tugasnya. Benar sekali, saya juga melihat kemarin anak-anak semua bersemangat dan mereka semua sama-sama bertanggung jawab dengan LKPD yang diberikannya Bu Esther ya. Lalu saya ingin tanyakan, adakah hal-hal yang baik yang sudah Bu Esther dapatkan dari pembelajaran kemarin? Tentu saja ada Bu, karena saya melihat peserta didik sudah terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka sudah dapat menjawab LKPD mereka masing-masing di kelompoknya. Oh ya, berarti hasilnya sudah Ibu lihat ya dari LKPD. Dari hasil yang Ibu lihat dari LKPD, bagaimana dengan pencapaian tujuan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai menurut Ibu? Menurut saya sudah tercapai. Saya nilai dari LKPD-nya, mereka sudah dapat menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan di LKPD. Kemudian dari keterampilannya juga mereka sudah bisa mengembangkan atau menjelaskan terkhususnya materi sistem ekskresi, karena kebetulan waktu itu organ-organ ekskresi mereka sudah bisa menggambarkan organ ekskresi, dan dari kerjasama dan sikapnya juga mereka sudah bekerja sama, sudah mandiri dan bertanggung jawab dalam diskusi kelompok. Berarti dari yang Ibu Esther ceritakan dan yang saya amati juga, tujuan pembelajaran sudah tercapai, yaitu terbukti dari area pengembangan yang Ibu rencanakan ya, area pengembangan yang kita bicarakan waktu pasca pra-observasi. Di pra-observasi itu Bu Esther sudah cerita ke saya bahwasanya Bu Esther akan mengembangkan pengetahuannya, keterampilan dan sikap. Jadi hal ini, area pengembangan ini sudah tercapai ya menurut Bu Esther. Luar biasa sekali ya Bu Esther ya. Kalau kita ukur misalnya ini pencapaian pembelajaran Bu Esther ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Esther sudah berada di level yang mana? Kira-kira menurut saya level 8 lah. Sudah level 8, sudah lumayan. Iya. Oke. Berarti Ibu sekarang berada di level 8. Adakah kira-kira yang akan Ibu tingkatkan lagi di pembelajaran berikutnya? Tentu ada, karena kita belum maksimal dalam proses pembelajaran. Saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi terkait dengan proses dan produk.
Bagus sekali tuh Bu Esther idenya, karena kemarin memang dari observasi yang saya lakukan, Bu Esther sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi juga KSE-nya ya, emosional siswa. Namun di situ Bu Esther baru mengembangkan proses pembelajarannya berdiferensiasi pada konten saja. Iya. Jadi berarti nanti Proses akan dan ditingkatkan produknya lagi proses dan produknya. Bagus sekali. Jadi untuk mencapai pengembangan area pengembangan ini, langkah-langkah apa saja yang akan Bu Esther rancang atau rencanakan? Saya akan merancang pembelajaran yang bervariasi, yaitu dengan berdiferensiasi pada gaya belajar peserta didik. Misalkan kalau pada peserta didik yang memiliki gaya belajar audio, itu saya buat video. Iya. Kemudian mereka jawab sesuai dengan AKBD-nya, Iya. diringkas. Kalau dia kinestetik, mungkin saya akan buat berupa kartu soal, kemudian mereka akan buat peta-peta konsep. Ya, Nah, ya, terus ya. kalau yang visualnya, mereka akan saya berikan gambar-gambar, kemudian nanti mereka jelaskan gambar-gambar tersebut. Seperti itu. Luar biasa sekali dari rencana yang Bu Esther rancang tadi itu, memang saya juga sudah tergambar. Ibu akan Karena kan- memfasilitasi ya kebutuhan gaya belajar masing-masing kelompok peserta didik itu ya Karena Bu. materi sistem ekspresi sendiri kan abstrak seperti itu, Bu. Jadi Iya. harus berdiferensiasi seperti Oke, itu. luar biasa sekali rencana tindak lanjut yang akan Ibu Esther lakukan. Kira-kira kapan ini tindak lanjut ini yang akan Ibu laksanakan? Karena baru observasi kemarin, tentu saya butuh waktu untuk merancang dalam minggu ini, Iya. minggu ini, kemudian mungkin ke pertemuan berikutnya 2 minggu atau minggu kedepannya lagi. Semangat terus ya Bu Esther ya. baik, Bu, ya. Mudah-mudahan memang dengan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Esther, kita berupaya sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan siswa, sehingga tujuan kita pembelajaran yang terpusat kepada siswa itu memang betul-betul dapat kita laksanakan di kelas ya Bu Esther ya. Semangat terus. Lalu Bu Esther, dari pembicaraan kita di pasca observasi ini, manfaat apa yang dapat Bu Esther ambil? Menurut saya manfaat yang dapat saya peroleh, saya jadi dapat pengetahuan baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya punya ide untuk mengembangkan perancangan pembelajaran tentang pembelajaran diferensiasi ini, baik kepada prosesnya maupun produknya. Oke, baik Bu Esther, alhamdulillah ya sudah terasa manfaatnya. Mudah-mudahan hal ini, tindak lanjut ini bisa Bu Esther realisasikan dengan sebaik mungkin. Kemudian selamat berjumpa dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan mungkin berbicara lagi ide-ide baru apa yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran, sehingga memang pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu betul-betul terpusat kepada siswa dalam rangka memenuhi kebutuhan belajarnya. Mungkin pembicaraan kita setelah pasca observasi ini sekian saja Bu Esther. Baik, Bu, ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Lain kali kita berjumpa lagi ya Bu Esther ya. Ya. Oke. Kita belajar